Untuk mempersatukan umat Islam masih bisa kan Islam mengangkat khalifah. Kalau orang Kristen ada pastor, mereka tetap bersatu Pak Ustaz. Mana pula bersatu? Yang di sini sama yang di Ahmad Yani tak mau. Yang di sini sama Ahmad Yani tak mau. Tak mau, tak ada bersatu. Ini tak mau mengakui Protestan, tidak mau mengakui Benediktus. Benediktus pengganti Franciscus, pengganti Benediktus, pengganti Paus Paulus, tidak mau diakui oleh Protestan karena mereka memprotes kepausan. Kenapa tak nikah-nikah? Protes. Kenapa minta ampun pakai kertas? Protes. Karena banyak protes, nanti maka disebut Protestan. Nanti kalau di masjid bapak banyak sedikit protes, panggil dia, Protestan. Sik memprotes saja kerja-kerja wa'am. Mereka tak bersatu. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian sangka mereka bersatu, padahal mereka tak bersatu. Nomensen, Katolik, Protestan, yang di Suriah Maronit, yang di Mesir Koptik, ditambah lagi Ortodok Afrika, ditambah lagi Metodis, Nomensen. Yang belakangan muncul yang baru namanya Saksi Jehova. Saksi Jehova mengatakan Yesus bukan Tuhan, hanya Nabi utusan Tuhan. Jehova tak diakui. Jehova ini dianggap murtad. Jehova sekarang sedang terkucil. Ikuti perkembangan mazhab-mazhab mereka. Pertanyaan yang penting, mungkinkah kita mengangkat khilafah? Ya. Masa dalam kitab Musnad Ahmad bin Ambal kita ini terbagi 5. Yang pertama masa kenabian, yang kedua khulafa Rasyidin, yang ketiga muncul Al-Malikul A'id, raja yang menggigit, yang keempat raja yang zalim kacau balau, yang kelima akan muncul khilafatun nubuwah. Kita ini sekarang masa yang berapa? Ini yang kacau, yang kacau. Dulu proklamasi, sekarang reklamasi. Banyak dari ayat Quran dan hadis yang mengatakan kewajiban berdakwah. Apakah setiap orang wajib berdakwah? Bagaimana jika seorang muslim tidak mempunyai cukup ilmu untuk berdakwah? Ud'u ila sabili rabbik. Ajaklah orang ke jalan Tuhan. Dalam Islam tidak ada namanya holy man, tidak ada biku, tak ada biksu, tak ada pastor. Mengajak ke jalan Allah kewajiban setiap orang. Suami ngajak istri, istri ngajak suami, istri ngajak anak, kawan ngajak kawan, tetangga ngajak tetangga. Friend, ayo kita sholat yuk. Usah kau ajak aku, kau kan bukan ustaz. Emangnya kau LCMA? Ini kan tugas ustaz. Sekolah di Mesir. Saya dari ITB. Insinyur kan? Iya, urus saja mesin-mesinmu itu. Masalah ngajak itu kewajiban bersama. Tapi masalah mengeluarkan fatwa itu alim ulama. Jadi kalau ada tetangga kawan ngajak sholat berjamaah, ngetuk pintu. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kita sudah lama mencari nafkah nih Pak Haji. Sisakanlah waktu untuk di jalan Allah. Ayolah ke masjid. Tutup pintu. Oh, cakap kasar lagi. Ajak aja anak istrimu. Kau bukan ustaz. Siapa kamu? Baru ke India, Pakistan, Bangladesh sudah berani ngajak-ngajak saya. Ini orang meluangkan rezekinya. Mereka datang itu dengan titik puluh keringatnya, meluangkan waktunya, meluangkan kesempatan dengan anak istri berkumpul, diluangkannya itu untuk mengajak orang ke jalan Allah. Mereka sedang berdakwah. Mereka inilah yang dai. Maka kalau disebut dai kita Ustadz Abdul Somad, enggak. Abdul Somad tidak pernah mengajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di dalam masjid. Masyarakat ini 10, yang ke masjid itu 5, yang rajin sholat subuh itu 2, yang 2 inilah yang diceramahi sholat. Inti, ini Densus 99 semua ini. Pasukan khususnya itu, yang berdakwah itu mana? Yang masuk ke kampung-kampung, yang masuk. Insya Allah nanti kita akan ajak adik-adik kita yang berdakwah di pedalaman suku Sakai, Talang Mamak, Talang Perigi, suku Akit, suku Laut. Mereka inilah yang dai-dai. Dia tidak LCMA, dia tidak profesor doktor, tidak pernah ke Kairo, ke Makkah, tapi mereka mengajak orang dari jalan setan ke jalan Allah, dari menyembah hantu kepada menyembah Allah.
Inilah dakwah. Masalah mengajak, kewajiban bersama. Tapi kalau sudah bicara hukum, tanyalah Dr. Mawardi Muhammad Saleh dalam acara Mufti menjawab, tanyalah Ustadz Mustafa Umar, tanyalah para ahli fikih kita. Bedakan antara menjawab fikih dengan masalah mengajak. Ajak mengajak, tanggung jawab bersama. Masalah menjawab pertanyaan, aku cuma ngajak sholat. Kalau masalah hukum sholat, kau tanya Ustadz. Ini bedakan. Jangan, oh, ini bukan tanggung jawab kita nih. Udah ada Ustadz, biar aja lah Ustadz yang ngajak. Apa hukum kerja sebagai tukang eksekusi mati, sementara itu tugas dari atasan? Berdosa enggak Pak Ustadz? Untuk Indonesia, biar supaya yang menembak itu tidak merasa berdosa, maka dipajang ramai-ramai, tak tahu pelurunya siapa yang punya. Jadi di situ tak dikasih tahu entah peluru siapa. Supaya apa? Supaya secara psikologis dia tak merasa bersalah. Akhirnya dia tembak. Siapa yang punya tadi? Bukan peluru aku. Aku tak tahu entah peluru siapa. Pokoknya di antara kita nih yang punya peluru. Itu secara psikologis. Tapi bagaimana dengan yang ada di Jeddah, Masjid Qisas, di Kornes, satu orang megang pedang panjang. Langsung kepala, duduknya macam duduk tasyahud awal, tangan diikat ke belakang, tengkuk menunduk, macam batu di belakang, putus, menyembur darah, disemprot bersih. Saya menengok 3 kali, menengok. Selesai saya menengok tu balik 2 hari tak makan, hilang selera makan. Pulang dari tempat pemotongan naik taksi, kekar, jamu panjang. Minen entah, dari mana kamu? Ana syuftu al-qisas hadha. Saya baru nengok orang qisas. Wallahi ana ma syuftu. Demi Allah saya seumur hidup tak pernah nengok. Kalau dia kokar tegak. Kenapa tak nengok? Tak berani saya. Berani kali kamu. Bagaimana hukum dia itu? Dia sedang menegakkan hukum Allah. Kalau dia tak ada siapa itu? Maka dia tak boleh merasa berdosa. Dia tak boleh merasa menghabisi nyawa orang lain. Psikologis dia harus dikuatkan. Maka dia itu harus diceramahi 4 mata. Kamu sedang melaksanakan hukum Allah. Kalau tidak, dia nanti terasa bersalah. Aku sudah membunuh, aku sudah membunuh, aku sudah membunuh. Kita kadang motong ayam aja kita tak merasa berdosa. Maka oleh sebab itu jangan merasa berdosa, karena dia sudah melaksanakan kewajiban. Menembak pembunuh, orang bunuh dihukum mati, kewajiban dia. Yang halal darahnya itu siapa Pak Ustaz? 3. La ya'illu damu mri'in muslim illa bi ihda salas. Halal darah karena 3. An-nafsu bin nafsi, pembunuh pancung kepalanya. As-sayyibu zani, orang yang sudah menikah berzina, lempar pakai batu sampai mati, halal darahnya. At-tariku lidini, murtad, halal darah. Apakah makanan yang subhat haram sangat berpengaruh pada kehidupan anak yang sangat ingat dijadikan anak hafiz Al-Quran oleh orang tuanya, karena orang tuanya sudah susah payah menjaga halal, tapi saudara yang lain memberikan makanan yang haram? Bagaimana cara menegur saudara itu karena tak mau saudara itu tersinggung? Datuk saya dari sebelah ayah meninggal sebelum saya lahir. Sebelum saya lahir, datuk saya meninggal. Lalu kemudian tinggallah nenek saya dengan makcik-makcik saya. Pesan datuk saya dari sebelah emak saya, Abdul Somad ini jangan kau kasih makan di rumah neneknya. Mak saya tak paham itu. Ditanyakannya ke saya sekarang. Dulu datukmu berpesan, kalau kau bawa ke rumah nenekmu tak boleh makan di situ. Kenapalah itu agaknya ya? Saya tanya, kenapa begitu? Rupanya ada satu tanah yang belum berbagi. Dia tak mau cucuku ni nanti makan harta syubhat. Kalau dibuatkannya bubur, nasi, itu dari mana duitnya? Nanti kalau kau bawa Abdul Somad ni ke rumah dia, kau bawa nasi dari rumah, kau suapkan nasi. Jangan sampai mau makan dari neneknya itu. Karena ada tanah yang belum berbagi. Darah yang masuk ke dalam jantung disemprotkan ke otak, lalu darah haram itu masuk ke otak. 20% darah menyembur ke otak. Kalau tidak,
tak sempurna, oksigen naik ke otak. Nasiyatin, ubun-ubun, kazibatin, bohong-bohong-bohong, khati'atin, dosa. Lama saya tak paham kenapa ubun-ubun bohong dosa, ubun-ubun bohong dosa. Sampai akhirnya adik-adik dari Fakultas Kedokteran jurusan otak mengundang saya. Bapak Ibu hadir acara itu, seminar otak. Ustadz, bisa kami undang seminar otak? Saya tak paham. Otak-otak saya tahu. Ustadz tentang ayatnya aja. Nanti yang menjelaskan ini dokter spesialis otak, dokter kita selalu juga hadir pengajian kita. Barulah saya mengerti, rupanya darah ini menyembur ke otak. Otak ini terbagi 4, otak muka, otak belakang, otak kanan, otak kiri. Yang berpikir itu mana? Otak muka. Darah yang haram tadi menyembur ke otak, itulah maka pikiran itu kotor. Tertulis Victor, pikiran kotor. Haram, haram, haram. Jangan suapkan makanan haram. Wa ghudhiya bil haram. Ghudhiya bil haram. Setengah mati ustadz mengajar di sekolah tak masuk karena masuk haram. Nauzubillah. Saya sangat tersinggung. Tak perlu tersinggung. Nenek makcik saya tak tersinggung. Mak saya bawa nasi, tak pernah tersinggung bawa. Ini anak, karena kalian belum berbagi. Ada tanah, sebagian sudah, ada satu yang belum kalian bagi. Saya sangat perhatian dengan serial India yang menjamur. Banyak orang tua gemar menonton dengan anak-anak. Bagaimana orang itu Pak Ustadz? Apakah dapat mempengaruhi akidah anak? Komplitlah sudah. Nasiyatin kazibatin khati'ah. Nonton pula utaran. Macam-macam namanya. Oleh sebab itu ini jangan ditonton. Bagaimana caranya Pak Ustadz? Belikan flash disk. Flash disk. Isi flash disk itu mengaji saja, mengaji sama nasyid. Putarkan itu, tontonkan ke anak. Terus kalau tak boleh nonton sama sekali, dia perlu juga hiburan. Ngaji anak-anak qori. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ditengoknya. Downloadkan itu Musa banyak videonya sekarang. Downloadkan. Biar itu saja ditonton. Ini. Tapi begini, ini orang tuanya mesti ikut. Tak bisa anaknya suruh ngaji, kamu tonton ini ya, mama mau nengok ini sebentar. Oh, tak bisa gitu. Dia harus sama tontonannya. Dia macam bentuk memandikan kudo, bukan macam memandikan beruk. Kalau beruk ikat tali suruh dia mandi. Tak, kalau kudo ikut kita sama. Pak Ustaz, bagaimana tauhid yang dibagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat? Ini pembagian Ibnu Taimiyah. Kata dia rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Menuhankan rububiyah, Allah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki. Uluhiyah itu Allah saja yang disembah. Asma wa sifat namanya hanya nama-nama Allah, tak boleh nama yang kita buat-buat. Ini yang membagi ini Ibnu Taimiyah. Ijtihad dia ini ditolak oleh Asy'ari. Ini konflik anak Asy'ariyah dengan Ibnu Taimiyah. Saya Asy'ariyah, saya tak membagi rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Bagaimana orang yang meyakini Allah duduk di atas arsy? Kafir. Allah di mana? Allah duduk di atas aras macam Abdul Somad duduk di atas. Kafir. Ayat yang mengkafirkannya mana? 2. Laisa kamislihi syai'un. Allah tak sama dengan apapun. Ayat yang kedua, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ustaz udah bahas dalam tertulis. Sudah. Mana dia? Dalam buku 37 masalah populer, dalam judul memahami ayat-ayat mutasyabihat. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah duduk di atas aras. Baca, pahami baik-baik. Sudah saya tulis. Baca pelan-pelan. Besok hari libur, fokuskan 1 hari untuk memahami Ar-Rahman 'alal arsy istawa yang saya tulis dalam 37 masalah populer. Pak Ustaz, saya seorang muslim karena menikah dengan seorang muslim. Muslim sama muslim tak boleh nikah. Orang tua saya seorang Kristen yang sering membungakan uang. Bank keliling, kredit. Setelah dia meninggal, uang orang tua saya ada 9 miliar di bank. Hasil dari membungakan uang. 5 bersaudara, dibagilah uang itu masing-masing. Bagaimana cara saya untuk membersihkan uang riba? Karena saya sudah muslim Pak Ustaz. Uang orang kafir halal. Yang haram itu uang orang Islam. Itulah enaknya jadi anak orang kafir. Kalau bapak dikasihnya halal. Bapak 2 miliar boleh.
bapak mau keluarkan zakatnya, habis itu pakailah. Saya tak mau pakai, halal. Illa ma qad salaf, kecuali yang sudah salaf. Salaf itu artinya zaman dulu, waktu Abu Bakar, waktu orang kafir itu masuk Islam. Apakah ketika orang kafir itu masuk Islam dikatakan Nabi, hai orang kafir, semua harta yang riba dulu bakar? Tidak. Semua harta orang kafir pencariannya waktu Islam, setelah dia masuk Islam tidak disuruh Nabi bakar. Karena dia ulang dari nol, dosanya saja bersih, tapi hartanya itu tidak diulang dari nol. Mana hadisnya bahwa Nabi menyuruh orang kafir yang masuk Islam semua hartanya, maka harta dia itu kalau mereka membagi bapak, tak marah dia bapak masuk Islam, maka halal itu bagi bapak. Sedekahkan, keluarkan zakatnya, infak, wakaf, sedekah. Kalau zakat mal boleh tak kita berikan kepada anak yatim yang susah dan orang yang tak punya penghasilan? Innamas sadaqatu lil fuqara, fakir, wal masakin, miskin, wal amilina 'alaiha, amil, wal muallafati qulubuhum, orang masuk Islam, wa fir riqab, budak hamba sahaya mau merdeka, wal gharimin, orang yang terlilit utang, wa fi sabilillah, untuk perang, wa benis sabil, untuk orang putus belanja. Ada anak umur 5 tahun, 10 tahun sekolah, bapaknya meninggal, susah, kita kasih dia, bukan karena yatimnya, karena susahnya. Kalau dia tak ada income sama sekali, fakir, ada income, dia jual koran, kerja di dosmer, cuci mobil, ngamen, maka dia miskin. Ada income tapi tak mencukupi kebutuhan, maka dia masuk dalam asnaf fakir, miskin. Kasihlah. Bagaimana hukumnya merayakan ulang tahun pakai lilin seperti orang-orang barat? Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari tradisi kaum tersebut. Ustadz pandai ceramah, memangnya Ustadz tak pernah tiup lilin? Pernah. Saya pernah tiup lilin waktu mati lampu. Saya hidupkan lilin, habis itu saya tiup. Tapi saya tak meminta. Yang haram itu dimintakanlah doa untuk setahun akan datang. Tiup nak, kata maknya, tiupnya. Kau minta apa? Laptop. Bulan depan maknya ulang tahun. Tiup ma, kata suaminya. Mama minta apa? Tas kulit. Bulan depan suaminya pula ulang tahun. Tiup pa. Papa minta apa? Bini. Baru tahu. Man tashabbaha biqaumin, siapa yang ikut-ikut tradisi suatu kaum, fahuwa minhum, maka dia bagian dari kaum itu. Bagaimana di akhirat nanti? Wa husyira yaumal qiyamati ma'ahum, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan bersama kaum tersebut. Yang menyembah api itu siapa? Majusi, Cina, Konghucu, menyembah api. Maka nanti di akhirat jangan heran dia dibangkitkan bersama Jet Li, Jackie Chan, Chow Yun Fat dan macam-macam. Jangan ajak anak-anak kita, anak ustadz, anak saya, anak adik saya tak boleh. Anak orang lain yang saya bisa ceramahi saya kasih tahu. Anak saya, anak adik saya, anak keponakan saya tak boleh tiup-tiup lilin. Saya tanggung jawab di hadapan Allah SWT. Maka keponakan saya udah sekian tahun tak boleh. Jangan, tak boleh tiup-tiup lilin. Di beberapa tempat ada yang menganggap bahwa ada hari-hari, bulan-bulan yang tak baik, bahkan dilarang melakukan acara pernikahan. Misalnya bulan Zulqa'dah, semua bulan baik, semua hari baik, nikahlah. Bulan Zulhijjah, nikahlah. Bulan Zulqa'dah, nikahlah. Bulan Syawal, nikahlah. Nikahkan anak, nikah. Ini semua kebaikan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Apa hukum pendapat itu Pak Ustaz? Kalau sampai diyakininya rusak tauhidnya. Jika nikah bulan ini, maka nanti peruntungannya berarti ada kuasa selain Allah, ada manfaat, ada mudarat selain Allah. Bulan itulah yang merubah nasib. Ini namanya ilmu nujum, perputaran matahari berpengaruh kepada nasib. Haram, tak boleh. Bolehkah menghadiri undangan pernikahan non muslim? Acaranya di mana? Acaranya di Hotel Pangeran. 2 tempat, untuk makanan muslim, untuk makanan non muslim. Saya kemana nih bawa piring? Sana Pak, Bapak muslim ya sana. Datang Bapak tuh jamaah An-Nur, singgah dia sini.
Ini untuk non-muslim Pak, saya mau ngetes kuahnya aja sedikit. Tak boleh. Kalau acaranya dibuat di sini, tak boleh. Di Hotel Pangeran, di Hotel Arya Duta, di hotel mewah, boleh. Di rumah dibuatnya 2 kemah, kemah muslim, kemah non-muslim, boleh. Acara misanya jangan datang. Datang, selamat, pulang. Tapi kalau dibuat acaranya di sini, jangan. Boleh. Kenapa? Menimbulkan fitnah, syubhat. Tiba-tiba Ustadz Abdul Somad lewat, saya tengok mobil bapak parkir di situ. Bapak ini kadang-kadang di An-Nur, kadang-kadang di sini pula dia nih. Ustadz, saya sering baca Quran, artinya janganlah kalian menjual ayat-ayat kami dengan harga murah. La tashtaru bi ayatina bi ayatillahi samanan qalila. Jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Ayat ini ditujukan kepada siapa? Orang Yahudi yang menulis Alkitab. Alkitab tak boleh ditulis sembarangan, maka ditulis oleh pendeta-pendeta. Maka mereka itu disebut dengan namanya pendeta Al-Qiddis, Holy Man, orang suci. Setelah ditulisnya, dijualnya ini dengan dunia. Dijual. Surat pengampunan dosa. Kamu berdosa? Ya, nih. Ada namanya kursi pengampunan, ditutup pakai kelambu. Ngakulah. Saya pendeta sudah sekian dosa. Ya. Bagaimana nih? Keluarkan surat. Nah, Tuhan sudah mengampuni. Bayar berapa? Bisa diskon? Bisa. Inilah yang tak disetujui Martin. Datang orang Jerman namanya Martin Luther. Kata Martin Luther, masa dosa bisa diampuni pakai surat dibeli? Akhirnya Martin protes. Martin dari Jerman protes. Maka si Martin itu digelar orang Protestan. Martin aja tak setuju, apalagi kita. Nah, itulah ceritanya. Rupanya ini mengikut kepada orang Islam. Siapa orang Islam yang menjual-jual ayat untuk kekuasaan? Tolong Ustadz carikan dulu ayat yang kira-kira menghalalkan kerja saya nih. Oke Pak, wani piro? Nanti saya carikan dalilnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Ustadz Abdul Somad. Iya, kami mau buat baleho Pak Ustadz. Terus mau kami tulis An-Nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Idza salaatil bilad, kalau perempuan baik maka negara jadi baik. Wa idza fasadatil bilad, kalau perempuan jahat negara jadi jahat. Hadis riwayat. Kami bingung nih riwayat siapa Pak Ustadz? Itu bukan hadis. Allah tolonglah Pak Ustaz. Ini penting untuk calon anggota legislatif kita. Itu bukan hadis. Tapi ada Ustadz yang mengatakan hadis. Cantik dia. Itu bukan hadis. Sampai mati kalian cari di kitab tak akan ada. Itu bukan hadis. Itu tak siapa yang buat-buat. Kalau saya mau jahat, itu ada tuh dalam kitab sunat. Kalian bayar aja sama saya agak 10 juta. Nanti saya carikan insyaAllah. Itulah yang menjual-jual ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kau jual dengan harga yang murah. Seberapapun harga di dunia ini murah. Kenapa? Karena di akhirat akan ada balasan. Khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dan isinya. Apakah dibolehkan kita bermain trading saham? Apapun nama transaksinya, sampai akhir zaman nanti terus mengalami perkembangan pesat. Maka kalau selamat dari 3 halal, tidak ada ghish, tipu, tidak ada zulm, aniaya, tidak ada gharar, gambling, ketidakpastian, halal. Kalau ada ghish, ada zulm, ada gharar, haram. Pikirkan sendiri, renungkan sendiri, ada tak yang 3 itu? Kalau ada, haram. Mustikah 3-3-nya? Tidak, ada saja 1. Gharar, gambling, ketidakpastian, ghish, tipu, zulm, aniaya, haram. Anak saya sudah meninggal dunia, innalillah. Ayah saya sudah meninggal dunia, innalillah wa inna ilaihi. Ibu saya masih sehat, alhamdulillah. Punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Ibu saya masih sehat, punya tanah, dapat dari warisan orang tuanya. Tanah tersebut kemudian dibangun ayah saya rumah. Paham? Tanah punya ibu, rumah punya ayah. Apakah tanah dan bangunan tersebut menjadi warisan buat kami sebagai anak-anaknya? Tanah itu tetap punya almarhumah ibu. Karena orang menikah hartanya tidak otomatis berpindah.
Jangan katakan ketika kita nikah sama istri kita, lalu kita katakan, Adinda, sejak hari ini kau adalah istriku dan aku adalah atasanmu, maka semua hartamu yang kau dapat dari bapakmu, datukmu, moyangmu itu semua sudah punya aku. Ajarkan anak-anak perempuan kita, kalau kau nikah nak, hartamu tidak jadi harta suamimu, harta masing-masing. Oleh sebab itu tanah itu punya ibu yang masih hidup. Rumahnya, nah itu terserahlah bagaimana. Mana bisa kami jual rumah tak? Musyawarah, jangan berkelahi. Wa amruhum syura bainahum. Duduk bersama, duduk. Saya diundang, Ustadz datang ke rumah kami, insya Allah datang. Saya sangka undangan kenduri makan-makan, rupanya dua kelompok mau berkelahi masalah harta warisan. Sudah siap mau menerkam nih. Mereka cuma ngundang wasit aja di situ. Saya pun udah kacau nih. Saya bilang calling down. Oke. Saya diundang ke sini sebagai orang yang dianggap paham agama, maka izinkan saya bicara. Almarhum meninggalkan ini begini-begini, yang ini dapat jatah begini-begini. Kalau kalian dengar cakap saya ini, pakailah. Kalau kalian tak dengar cakap saya ini, pergilah kalian ke pengadilan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pun pulang. Seminggu sesudah itu datang telepon dari kelompok yang ini. Alhamdulillah Pak Ustaz, sudah lembut hati kami. Datang pula kelompok ini. Sudah lembut hati. Alhamdulillah. Kalau tak mau, pergi ke pengadilan. Selesaikan. Menang jadi arang, mati kalah jadi abu. Nah, ini agama ini menyelesaikan musyawarah. Jangan selesaikan dengan kepala panas. Ustaz, bagaimana hukum masjid yang terdapat kuburan di bagian depan mihrabnya, seperti Masjid Ar-Rahman? Apakah sah solat di sana Pak Ustaz? Sah. Ada Ustaz mengatakan tak sah. Kalau tak sah, maka tak ada yang sah solat Bapak Ibu di Masjid Nabawi, karena di situ ada makam Nabi. Itu kan Nabi Pak Ustaz. Kalau Nabi tak apa-apa. Di samping Nabi ada Abu Bakar, di samping Abu Bakar ada Umar. Tapi kata Ustaz kami tak sah. Dicampur aduknya. Jangan campur adukkan antara tiga. Yang pertama, solat di masjid yang di sekelilingnya ada kubur. Dua, solat menghadap kubur. Tiga, menjadikan kubur sebagai masjid. Wah. Yang dimaksud Nabi itu mana? Jangan campur aduk antara tiga. Yang dimaksud Nabi, la'anallahu al-yahud wan nasara. Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa Allah melaknat? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Karena mereka merubah makam-makam orang soleh dijadikan sebagai masjid. Ini makam. Diratakan makam itu, dibuat masjid di atas. Itu yang tak boleh. Untuk ngalap barokah. Sampean Arab nanti, Arab ngalap barokah. Maka kubur, ini kubur Abdul Somad, diratakan dengan ekskavator, dibangun masjid di atas. Masjid As-Somad. Siapa yang sholat di atas, itu yang dilaknat Allah itu. Adapun sholat yang ada masjid di sampingnya, kubur, ada kubur, maka tidak menjadi masalah. Sudah saya bahas dalam 37 masalah populer tentang masalah sholat di masjid yang ada kubur. Saya punya utang 150 juta. Saya mau jual saja rumah kontrakan, dapatlah agak 500. Saya punya kemauan untuk mengumrohkan adik dan abang saya yang hidupnya hanya pas-pasan. Kalau rumah itu laku, tangan kanan tak boleh tahu kalau kita memberi tangan kiri. Bagaimana halnya kalau saya diam-diam saja, tak perlu tahu istri dan anak-anak? Jamaah udah tahu. Ini masalah berumah tangga ini. Istri itu macam tulang rusuk yang bengkok. Kalau bapak paksa, nanti dia patah. Kalau bapak ikut, bapak jadi bengkok. Berapa banyak orang bengkok gara-gara bini bengkok. Tak bisa menolong saudara bengkok, maka dudukkan bersama. Seorang ibu datang kepada anaknya, nak, aku tak ada beras mau masak di rumah, nak.
mak, tolonglah aku kasih duit. Mak mau minjam berapa? 100.000. Tunggu ya mak, aku tanya istriku dulu. Ini kalau ada anak macam ini, kasih tahu ke saya, biar saya pukul kepalanya. Ini tak cocok diceramahi lagi. Emaknya yang mengandung dia 9 bulan 10 hari, meregang nyawa mak tu melahirkan dia. Mau ditanyanya pula bininya dulu yang jumpa dia setelah umur 25 tahun. Entah anak siapa dia, entah dia anak siapa. Hanya diikatkan dengan akad aku terima nikah dengan mahar sebetul cincin emas tunai. Oh, ini orang tak mengerti. Ustaz ini marah karena ini atau marah karena belum sarapan pagi? Jadi anak perempuan ibu kasih tahu dia, anakku, kau nanti jadi istri orang, kau ikut dia, tapi dia itu ikut maknya. Kalau sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Anakku, kau punya 5 hak nak. Apa hakku mak? Suamimu wajib memberi kau 5. Makan, pakai, tempat tinggal, perhatian, pendidikan. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Masalah dia mau membelanjai orang tuanya, hasil dari usaha dia, itu bakti dia nak. Tak usah kau urus-urus. Itu disampaikan ke anak perempuan kita. Anak laki-laki kita juga didudukkan. Kau jangan diam-diam, kau mesti bicara. Ada namanya akhlak. Ini tak bisa disampaikan pada nasihat pernikahan. Petantun, petatah, petiti, pantun, petatah, petintih dari jam 7 Ustaz Somad itu datang sampai jam 9. Akhirnya barulah masuk. Jumpa itu ini segala macam kata sambutan habis. Sungkem itu ini menangis-nangis, meraung-raung, meratap, habis jam 11. Berikut ini marilah kita dengarkan nasihat pernikahan dari Al-Mukarram Ustaz Abdul Somad LC. Tak cukup, bukan begitu menasihati anak. Dudukkan dia 1 hari, panggil Ustaz Mustafa Umar. Ustaz, anak saya ini mau menikah 3 hari lagi. Tolong Ustaz nasihati dia. Begitu nasihat. Dudukkan dia. Itu nasihat pernikahan itu seremonial belaka. Hanya mencukupkan penderitaan saja. Orang dari tadi menunggu makan, datanglah Ustaz Abdul Somad ceramah. Apa kata orang? Inilah pelengkap penderitaan kamu. Tuh. Bukan begitu menasihati nikah. Asal sudah 5 dikasih dia, makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian, maka bapak punya uang, punya harta, itu terserah bapak mau urus untuk apa, selama di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Istri saya meninggal tahun 83. Anak-anak masih kecil, maka pembagian warisan untuk anak-anak belum saya lakukan saat itu. Sampai sekarang tanah sekitar 500 meter persegi. Anak-anak saya sudah sukses semuanya. Saya ada keinginan membangun TK Islam di tanah tersebut. Menurut Ustaz, apakah saya wajib membicarakan lebih dahulu dengan anak-anak yang merupakan hak miliknya? Ya. Bapak duduk, kumpulkan anak-anak. Anak-anakku, dulu almarhumah emak kalian meninggalkan tanah 500 meter persegi. Sekarang tanah itu ada. Aku amanah, tak kujual untuk kawin lagi. Begitulah aku amanah menjaga harta emak kalian. Kalian kujaga, harta itu pun kujaga. Ini perlu dibangkit supaya jangan mereka nanti macam-macam. Sekarang di hari tuaku, aku ingin almarhumah dapat pahala yang baik. Kalau kalian setuju, mau kubuatkan di situ TK Islam atas nama almarhumah emak kalian, insya Allah pahalanya akan mengalir. Itu jadi amal jariah kalian. Setuju? Caranya diundang dia, cerita dulu karena mereka sudah mapan. Kata mereka setuju Pak. Anak-anaknya setuju, bininya pula tak setuju. Ini yang jadi masalah nih. Anak-anak tu bininya jangan diundang dulu. Ini karena banyak bini ini tak tentu arah. Tulang rusuk bengkok semua ini. Kalau yang mengaji ini tak bengkok, baik-baik. Ini yang tak mengaji. Kalau bapak bangun otomatis itu tak bisa, ada hak orang lain di dalam. Tapi kalau mereka izin, berapa jatah mereka? Bapak dari tanah itu, jatah bapak di dalam tanah itu adalah 1/4. 1/4 itu punya bapak. Ternyata kata mereka, Pak, kami tak sanggup itu ini. Maka bapak bangun yang 1/4 itu saja, sisanya bagikanlah kepada mereka. Merekalah pemiliknya itu.
Begitu cerita. Saya umur sudah 18 tahun. Suka juga mengikuti kegiatan keagamaan. Saya suruh anak agar dia ikut di saya. Oh, maksudnya 81 tahun. Karena 18 tahun punya anak tahu. Saya suruh anak agar ikuti saja, baik jamaah tabligh, jamaah salafi, pokoknya tak menyalahi syariat. Saya bilang kajian-kajian agama manapun bagus, ikuti mana-mana bagus. Bagaimana pemikiran saya nih Pak Ustaz? Bagus, tak ada salah. Cuman kalau satu tabligh, satu salafi berkelahi juga nanti dia nih. Banyak sudah contoh kasus. Tapi insya Allah karena Bapak masih hidup, mereka segan berkelahi. Apapun nama kelompoknya, ini wasilah, jalan. Intinya bagaimana menjalankan agama Islam. Mungkin dia kenal Islam lewat pintu Hizbut Tahrir, karena orang Hizbut Tahrir yang gencar buat website, turun ke jalan, lalu dia tertarik. Dia kenal Islam lewat PKS, dia kenal Islam lewat jamaah tabligh. Dulu waktu dia sedang mabuk-mabuk, Ustadz Somad tak pernah menceramahi dia. Tiba-tiba datang jamaah tabligh pakai sorban. Dia sedang mabuk berat ini, hidungnya bau narkoba. Datang jamaah tabligh, disumbat minyak wangi ke hidung. Pukulnya tatunya. Mau kemana kamu? Mau masuk neraka ya? Tobat dia. Itu pintu masuknya saja. Pintu masuknya. Setelah itu dia pun tobat nasuha. Baik. Jangan bersikut-sikut di jalan. Kamu tadi ke Masjid Agung An-Nur naik apa? Naik motor, sampai. Naik mobil, sampai. Naik sepeda, sampai. Saya tadi naik pesawat pula. Jauh dari luar kota, sampai. Itu jalan. Jangan bersikut-sikut di jalan, berkelahi di jalan. Intinya sampai ke masjid melaksanakan syariat Islam. Selama jalan itu masih ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau sudah jalan khawarij, jalan syiah, jalan mu'tazilah, keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Sewaktu saya masuk kerja dulu, mau tak mau harus memberikan uang untuk diterima karena ketatnya persaingan. Saya sudah bekerja belasan tahun, prestasi bagus, membuat saya punya jabatan. Saya hanya berpikir-pikir bagaimana caranya agar kehidupan keluarga di akhirat nanti. Apakah bisa bersih hidup keluarga saya jika saya melakukan sholat taubat dan sering-sering mengikuti majelis ilmu di masjid-masjid atau musola. Cerita masuknya dulu gimana? Misalnya penerimaan CPNS yang mau diterima ini syaratnya IP-nya harus 3,7 dan harus sarjana teknik sipil. Tiba-tiba masuk IP 3,5 dan bukan teknik sipil. Bisa lulus karena menyogok 100 juta. Ini haram. Tak ada tawar-menawar. Haram, haram, haram. Karena dia sudah menyingkirkan si teknik sipil. Sebetulnya ada 3,7 situ. Tercampaklah dia. Tapi dia orangnya cerdas. Dia entrepreneur. Lebih kaya pula dia dari PNS. Rezeki tak berpintu. Kalau begini modelnya haram. Yang model tak haram itu gimana? Syarat teknik sipil. Memang ijazah teknik sipil. Syarat IP 3,7. Memang sudah 3,7. Mesti menghonor 5 tahun. Memang sudah ada ijazah honor 5 tahun. Tiba-tiba waktu melamar, apa kata si penjaga? Kamu serahkan 5 juta. Kalau tak kamu serahkan, saya tak kasih. Itu boleh dia kasih 5. Kenapa? Dia mengambil hak dia. Itu tak haram. Tapi penjelasan ini mesti dengar baik-baik. Kalau tidak nanti muncul isu Abdul Somad menghalalkan korupsi. Menghalalkan sogok menyogok. Ar-Rasi wal Murtashi finar. Tengok dulu kasusnya. Memang IP dia 3,7. Memang dia sudah menghonor 5 tahun. Memang dia sudah sarjana teknik sipil. Hanya saja si penjaga ini mengatakan, ini gulai, dia suka pegang sendoknya. Ini punya kamu memang. Iya, marilah kasih ke piring saya. Wani piro sampean. Mau berapa? 5 juta. Bayarlah. Itu tidak menghalalkan yang haram. Itu mengambil hak punya dia. Kalau begitu kasus bapak dulu bisa ditebus dengan sholat sunat taubat. Tapi kalau kasusnya macam pertama, itu tak ada tawar-menawar. Resign dari situ, keluar dari situ, buka usaha baru. Kalau tidak, terus berlanjut dalam haram. Ini tolong penjelasannya jangan di-cut, jangan dipotong. Nanti muncul fitnah. Abdul Somad dah banyak betul fitnah. Capek dah mikirkan. Saya belum pernah melakukan sholat istikharah karena saya masih bingung untuk memperkirakan bagaimana tanda-tanda yang harus dipilih nantinya. Tolong Pak Ustaz.
Salat sunat 2 rakaat, niatnya tolong kasih aku signal ya Allah. Mana yang mau kupinang ini? Yang satu kaya tapi muka pas-pasan. Yang satu cantik tapi biasa-biasa saja. Allah. Kata Pak Ustadz, nanti ada getaran. Mana yang nampak kau bergetar? Entahlah Pak Ustadz, dua-duanya bergetar. Di saat tenang, dalam tak ada signal. Kalau kepada Nabi namanya wahyu, kalau kepada orang namanya ilham. Apa itu ilham? Isyaratun khafiyatun yuqzafu fi qalbi abdi. Satu isyarat yang halus masuk ke dalam hati hamba. Tak bisa pada saat ramai sejuk, pada saat tenang suruh datang. Tanya pendapat orang, garis kertas ini 2, garis 2. Plus minus. Kalau aku putuskan ini untung. Ini rugi-ruginya. Sekarang aku bingung, aku mohon petunjukmu ya Allah. Allah akan berikan. Janji Allah. Nabi berjanji. Kalaulah itu tak ada, berarti Nabi pembohong. Kalaulah itu tak ada, berarti batal ayat. Walladzina jahadu fina. Orang yang bermujahadah mencari jalan kami. Lanahdiyannahum subulana. Kami akan menunjukkan jalan kami. Tinggal 1 lembar lagi. Karena rumah saya dekat musola, maka saya melakukan sholat rawatib selalu di rumah. Kadang-kadang ada juga terjadi menjelang sampai di rumah, angin keluar, saya ambil wudhu lagi. Apakah boleh Pak Ustadz? Sholat sunat rawatib di rumah bagus. Nabi sholat sunat rawatib di rumah. Jarak rumah Nabi ke mimbar 25 meter. Ini mimbar, jalanlah 22 meter. Oh, 22 meter itu rumah Nabi. Kalau ada rumah bapak 22 meter dari mimbar, sholatlah. Atau dia dekat pakai sepeda motor atau naik sepeda atau jalan kaki cepat, sholat sunat rawatib. Abdul Somad sholat sunat rawatib kalau masjid dekat rumah, saya di rumah. Kadang-kadang saya di masjid. Menjelang sampai di rumah, rawatib selalu di rumah. Kadang-kadang ada juga terjadi menjelang sampai di rumah angin keluar, saya ambil wudhu lagi. Ya boleh, rawatibnya di rumah, habis itu ambil wudhu lagi. Jangan menahan kentut. Tahan kentut sampai biru muka menahan kentut. Jumpa sama kita pun, lain wajah bapak ini. Adalah Pak Ustaz. Saya bekerja sebagai manajer di perusahaan BUMN. Uang gaji, bonus dan lain-lain halal. Saya pergunakan untuk makan, sekolah anak-anak, buat rumah, investasi dan lain-lain bermanfaat dunia dan akhirat. Alhamdulillah. Sementara saya mendapatkan banyak uang juga dari kiri kanan. Setidak-tidaknya agak kelabuan lah Pak Ustaz. Kelabuan. Yang saya pakai untuk hal-hal yang konsumtif saja. Saya rencana sudah mau berangkat haji 2 tahun lagi, sesuai porsi yang saya pergunakan jelas dari gaji dan bonus. Saya tanya, bagaimana hukum syariat agama dengan posisi saya di atas tadi? Apakah dibenarkan Pak Ustadz? Tetaplah bekerja di situ, ambillah yang halal-halal saja. Adapun yang abu-abu tadi, kalau bisa tak diambil, tak usah ambil. Tapi kalau atasan maksa, ambillah. Kalau tak kamu ambil, ini akan dikembalikan kemana? Ke negara, tak jelas itu, ini segala macam. Ambil saja. Tapi jangan bawa pulang ke rumah. Letakkan ke panti jompo, panti yatim, anak susah, fakir miskin, janda-janda tua. Janda muda jangan. Yang tua-tua. Silakan. Nah ini niatnya bukan niat sedekah. Ingat, niatnya bukan niat sedekah. Tak bisa bersedekah dengan uang haram, uang subhat. Niatnya mengembalikan uang umat kepada umat. Umat ini yang punya, ini umat ini, Pemprov ini yang punya, dikembalikan kepada umat. Hadhihi ummatum ummatakum, idhi ummatukum ummatan wahidah. Inilah ujian yang berat. Ujian menahan makan puasa banyak tahan. Ujian mendengar pengajian banyak, tapi ujian duit kanan kiri abu-abu tadi berat luar biasa. 100.000 Pak Ustaz, haram. 10 juta halam. Serahkan ke lembaga yang dinikmati orang banyak. Terima kasih perhatian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kesilapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan dia tidak mengimani, dia beriman ini ayat. Dia akui ayat ini perintah Allah. Dia akui ayat ini adalah perintah Allah. Diakui bahwa ini larangan Allah, haram mengerjakannya. Diakui, dia imani. Tapi nafsunya meminta agar dia tidak mematuhi perintah itu. Ya, diakui, dia imani ini ayat Allah. Ya, tapi nafsunya mengajak untuk dia tidak patuh pada perintah itu.
Maka ketika itu dia disebut dengan kafir. Tapi kafir tidak keluar dari Islam. Namun orang ini disebut dengan fasik. Orang fasik yang keluar dari ketaatan. Orang macam ini pelaku dosa besar. Orang macam ini pelaku dosa besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala habibillah. Sayyidina Muhammadin Rasulillah. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Allahu akbar. Amma ba'du. Ikhwati wa akhawati. Ya arsyadani wa iyakumullah. Segala pujian kita hanyalah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita untuk Habibillah Sayyidina Muhammad Rasulillah Sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Kemarin kita baru saja membedah tentang tafarruq dan ikhtilaf. Tafarruq dan ikhtilaf ini dua-duanya dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang melakukannya azabun azim. Azab yang sangat besar. Ya, azabun azim. Azab yang sangat besar. Tafarruq yaitu ketidaksediaan. Tidak mau diajak bersama-sama kompak dalam memperjuangkan dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti agama tidak membolehkan kita berbeda-beda kelompok, berbeda-beda organisasi, berbeda-beda mazhab, silahkan. Tapi ketika diajak untuk memperjuangkan agama, membela agama, menegakkan agama, wajib kompak. Yang tidak mau namanya tafarruq. Orangnya disebut dengan mutafarriq. Ya. Tafarraqa ya tafarraqu tafarruqan. Pelakunya disebut dengan mutafarriq. Itu. Nah, orang ini diazab dengan azab yang besar. Sekali lagi, boleh Muhammadiyah ada atas nama Muhammadiyah. Boleh NU ada atas nama NU. Boleh Jamaah Tabligh ada dengan nama Jamaah Tabligh. Boleh ada Salafi Wahabi ada dengan atas nama Salafi Wahabi. Boleh ada nama apa saja selama di Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ketika ada urusan besar, ketika ada urusan bela agama, bela Islam atas nama tegakkan agama, wajib mau bersama-sama. Mau kompak. Yang tidak mau sibuk dengan dirinya sendiri saja, maka ini disebut dengan muftariq. Oke, ini disebut dengan orang yang berpecah belah. Kemudian mukhtalif atau wala takhtalifu, janganlah kamu berikhtilaf. Ikhtilaf itu adalah saat sudah diputuskan dalam musyawarah. Ini orang yang dalam jamaah lagi ya. Saat sudah diputuskan dalam musyawarah, sudah ada ketetapan keputusannya menurut peraturan yang ada, dia langgar, dia selisihi, itu yang disebut dengan mukhtalif orangnya. Ya, orang yang menyelisihi peraturan yang sudah diputuskan bersama-sama, peraturan yang telah ditetapkan bersama-sama, dia menyelisihinya. Ini orangnya mukhtalif. Ya, maka orang-orang mukhtalif ini dengan orang-orang muftariq dua-duanya sama. Dihukumi oleh Allah azabun azim, azab yang sangat besar. Di dunia dia diazab, di akhirat dia di alam kuburnya dia diazab, di akhirat dia menerima azab. Nauzubillah. Baik, sekarang kita masuk pada ayat berikutnya. Mari dibaca. Yauma tabyaddu. Pada hari nanti di akhirat memutihilah, bersinar wujuhun, wajah-wajah, wataswaddu, dan pada hari itu ada juga wajah yang menghitam, buram, wujuhun, wajah-wajah. Fa'ammal ladzina, maka adapun orang-orang yang iswaddat wujuhuhum, menghitam buram wajah-wajah mereka. Akafartum, apakah kamu kafir? Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Fadzuqul azab, jika demikian rasakan oleh kalian azab.
bima kuntum, dengan apa-apa yang dulu ada kamu, takfurun, kafirkan. Baik, kafir itu ada dua. Kafir itu ada dua. Ada yang al-kufru mukhrijun anil millah. Ada yang al-kufru la yukhriju anil millah. Kafir ada dua. Satu, kafir yang menyebabkan orang keluar dari agama. Yang satu lagi kafir dalam bahasa Al-Quran, ya dia kafir menurut Al-Quran, tapi orang ini disepakati oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah dari dulu sampai hari kiamat, orang ini tidak keluar dari agama. Dia tetap dikatakan muslim, tapi Allah mengatakannya kafir, seperti kufur nikmat. Contoh ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kafir yang mengeluarkan orang dari agama seperti pindah agama, ya. Dia menyatakan ada Allah yang lain selain, ada ilah yang lain selain Allah dan sebagainya. Kalau nggak salah itu ada lebih kurang antara 10 sampai 12 penyebab seseorang dinyatakan kafir. Itu yang keluar orang dari agama. Sementara yang kafir tidak mengeluarkan orang dari agama itu banyak Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan dengan bahasa kafir. Contoh, istri kafir pada suaminya. Nah, kan istilah kafir juga itu, ya. Istri kafir pada suami, ya. Hamba kafir dengan nikmat Allah. Itu istilah kufur. Juga seperti dalam ayat ini. Ayat ini dinyatakan bukan berarti dia kafir dari Islam, keluar dari Islam. Dia tetap dinyatakan muslim, tapi Allah mengatakan kamu sudah kufur. Kenapa dia dinyatakan kufur, kafir? Karena disuruh Allah berjamaahlah, dia nggak mau. Gitu loh ya. Disuruh oleh Allah berjamaahlah, dia menolak. Disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala Islam kafahlah, ternyata dia mengambil Islam parsial, Islam sekeran-sekeran, sepotong-sepotong. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala nyatakan mereka kafir. Jadi akafartum ba'da imanikum. Apakah kamu kafir setelah kamu beriman? Fadzuqul azab. Jika demikian rasakan oleh kalian azab. Bima kuntum takfurun, karena dulu kamu di dunia kafir. Jadi ternyata tidak mematuhi perintah Allah itu dinyatakan kafir. Tidak mematuhi perintah Allah disebut dengan kafir. Tapi ada yang kafirnya keluar dari Islam, ada yang kafirnya tidak keluar dari Islam. Pertanyaan, kapankah kafir menyebabkan orang keluar dari Islam? Ketika dia tidak mematuhi perintah Allah. Dua saja pilihannya. Satu, dia tidak mematuhi perintah Allah, bukan dia tidak mau. Bukan dia tidak mengimani. Ya, maaf, bukan dia tidak mengimani. Dia beriman ini ayat. Dia akui ayat ini perintah Allah. Dia akui ayat ini adalah perintah Allah. Dia akui bahwa ini larangan Allah, haram mengerjakannya. Dia akui, dia imani. Tapi nafsunya meminta agar dia tidak mematuhi perintah itu. Ya, diakui, dia imani ini ayat Allah. Ya, tapi nafsunya mengajak untuk dia tidak patuh pada perintah itu. Maka ketika itu dia disebut dengan kafir. Tapi kafir tidak keluar dari Islam. Namun orang ini disebut dengan fasik. Orang fasik yang keluar dari ketaatan. Orang macam ini pelaku dosa besar. Orang macam ini pelaku dosa besar. Makanya dulu saya katakan pada istri saya, adikku, pertama ya sebelum kami berpoligami, istriku, engkau tidak mengapa. Sebagai wanita, engkau tidak siap untuk dipoligami. Tidak siap untuk berpoligami. Tidak mengapa. Tapi selama engkau mengimani ayat Allah, engkau memuliakannya. Selama engkau masih mengakui ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, ini syariat Allah, dan engkau menghormati ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengimaninya, selama itu engkau masih di pandangan Allah muslimah. Masih muslimah, Islam. Tapi bila engkau sudah membenci syariat ini, engkau mengutuk adanya ayat ini, engkau menolak adanya perintah Allah dan syariat Allah ini, saat itu juga engkau dinyatakan kafir, keluar dari Islam. Ya, bila engkau tidak siap, bila engkau tidak mau menjalani poligami, ya, sementara ada syarat-syarat yang menyebabkan engkau seharusnya sudah menjalaninya, paling tidak engkau hanya dikatakan asiyah,
fasiqah, wanita bermaksiat, wanita fasik, ya, pelaku dosa besar. Tapi kamu tetap muslimah. Begitu ya. Ini yang kami sampaikan dulu awal-awal kepada istri kami supaya tidak ditentang ini ayat. Jadi ada orang yang bila dia tidak menjalankannya, sementara dia mengimani ayat, dia disebut dengan fasik. Kalau wanitanya fasiqah, ya, dia disebut dengan asin. Kalau wanitanya disebut dengan asiyah. Tapi bila dia tidak menjalankan ayat itu karena dia benci dengan perintah ini, dia kafir. Jelas? Sampai di sini jelas? Kapan dinyatakan kafir? Kafir keluar dari Islam loh ya. Pertanyaan, iblis itu kafir apa tidak? Kafirnya keluar dari Islam atau masih dalam Islam? Kenapa bisa kita tahu bahwa iblis itu kafirnya sudah keluar dari Islam? Dari mana kita tahu? Ya, dia menentang dan membenci perintah Allah. Apa itu perintah Allah yang ditentangnya, yang dibencinya? Sujud kepada Adam. Nggak mau iblis. Sementara sebelumnya, namanya sebelumnya Azazil ya. Sebelumnya si Azazil ini, apapun perintah Allah dia ikut. Apapun perintah Allah dia patuh. Apapun maunya Allah dia ikuti. Tapi ketika disuruh sujud kepada Adam, saat itu dia menentang. Saat itu dia, maka Allah nyatakan, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Enggan dia menjalankan perintah Allah, wastakbara. Dia dirinya lebih besar daripada si Adam, wa kana minal kafirin. Karena dia tidak mau patuh kepada perintah Allah, itu sujud kepada Adam, kana minal kafirin. Allah putuskan dia adalah orang yang kafir. Jelas? Jelas sampai di sini? Kalau begitu, sekali lagi, hal yang pada zaman ini paling banyak menyebabkan orang keluar daripada Islam dan agama, dinyatakan kafir oleh Allah banyak sekali. Banyak sekali. Ada komunitas di Jakarta, dan itu adalah mantan istri salah seorang presiden Republik Indonesia yang pernah berlalu, menyatakan dan mengajak ya agar menentang ayat Allah yang mengajak kepada ta'addud az-zaujat. Semua ayat Allah diterima, tapi ta'addud zaujat enggak diterima. Maka dalam mizanul iman, timbangan iman, orang yang melakukan perbuatan ini sudah dinyatakan kafir, batal syahadatnya, keluar Islamnya. Walaupun dia tiap tahun tetap haji, walaupun dia Ramadan tetap puasa, walaupun dia tetap sholat 5 waktu, walaupun dia banyak sedekah bahkan bangun masjid, percuma saja itu semua karena dia telah membenci satu saja di antara ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ada nggak dalil konkretnya itu? Ada. Tolong buka surat Muhammad ayat yang ke-9 ya. Coba dibuka surat Muhammad ayat yang ke-8 ke-9 ya. Mata dah buram nih, kacamata tak pula bawa. Surat yang ke-47 itu ya. Surat berapa? Iya, 47 ya. Mana dia? Al-Hujurat 7 ayat 78 ya. Ayat 7 bukan, ayat 8 ayat 9. Ayat 8 ayat 9. Coba lihat surat 47 ayat 8 ayat 9. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira. Ini ayat 8-nya. Itu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziru wa tuwaqqiru wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ini apa nih? Surah Al-Fatah. Inilah bahayanya kacamata ya. Kok kacamata bahaya pula? Halaman 507. Iya, ini kacamata nih harus ditolong nih. Tambah kecil. Tambah kecil. Udah, tambah kecil. Udah nampak nih. Ini dia. Ayat ke-8 dan 9. Ayo ikuti sama-sama. Walladzina kafaru. Dan orang-orang yang mereka telah kafir. Fata'asal lahum. Maka kecelakaanlah bagi mereka. Wa adalla a'malahum. Seluruh amalan-amalan mereka sepanjang hidup sia-sia.
hajinya sia-sia, puasanya sia-sia, apa saja amalan sepanjang hidup sia-sia. Dan orang ini dinyatakan celaka dan dia dinyatakan kafir. Sudah kafir dia. Kenapa? Zalika. Itu disebabkan bi'annahum, karena mereka kafaru, karihu, membenci mereka ma anzalallah, apa-apa yang Allah turunkan. Ya, awas ini, kalau ada yang Allah turunkan, kalau ada yang Allah instruksikan, kalau ada yang Allah wahyukan, nggak usah banyak, satu aja dibencinya, dia tidak suka. Kebanyakan wanita membenci ayat poligami. Kebanyakan wanita membenci dan menentang ayat ta'addud zaujat. Padahal enggak satu ayat. Ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang menyinggung masalah itu. Artinya ada wahyu Allah yang bicara itu. Tapi dia benci. Dia menentang. Ayatnya yang dia tentang. Bahwa dia benci, dia berpoligami. Tapi dia memuliakan ayat. Masih normal walaupun dia dikatakan wanita fasik. Biasa no yo, besok ngelakoni sembayang sunat no njero omah. Kanggo apa? Jare Kanjeng Nabi nawiru buyutakum, kanggo pemancar supaya omah sampean iso dadi pemancar keapian. Iku carane ajak-ajak liwat ndonga. Paling cepet liwat sembayang sunat nok njero omah. Lah karo nerangno ing hadis sapa Ibnu Majah. Teruse aqrabu ma yakunu tailwe parek-pareke yakunu rabbu, parek-pareke panggonan yakunu kang ana sapa rabbu pangeran azza wa jalla minal abdi sangka menungso. Waktu keadaan bagaimana sih menungso sing paling parek karo Gusti Allah. Sijining dina Kanjeng Nabi ditakoni sahabate. Suila den takoni sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal min saatin ana ta min saatin apa mangsa aqrab ilallah kang luwe parek apa saah aqrab ilallah kang luwe parek apa saah ilallah marang Allah minal ukhra tinimbang kang liya. Kanjeng Nabi mangsa-mangsa iku ana ta sing Allah sing luwe marekno menungso marang Allah, ana ta luwe ngadohno menungso marang Allah. Niku masa lho mangsa awan, bengi, esuk niku ya napa? Sing iso marekno ring Gusti Allah, ana ngadohno ring Gusti Allah. Kala Rasulullah, Kanjeng Nabi ditakoni jam pinten Kanjeng Nabi sing paling cepet kula marek ring Gusti Allah. Kanjeng Nabi jawab na amono. Rungokno tak kandhani, titeni. Kanjeng Nabi ngendika akrabu ma utahe luwe parek-pareke mangsa yakunu kang ana sapa arrubu pangeran ya Gusti Allah azza wa jalla minal abdi marang menungso yaiku jauful laili tengah wengi al akhiri kang kari tengah wengi sing kari. Kanjeng Nabi ngendika mangsa sing luwih parek kanggone menungso nek sambung karo Allah yaiku tengah wengi sing sebelah kari. Dadi bengi dibagi dadi loro ya. Ana tengah wengi sing sebelah depan, ana tengah wengi sing sebelah kari. Dibagine ya mulai jam 12 bengi, jam 6 sampai jam 12 iku tengah wengi sebelah depan.
jam 12 sampai pagi iku tengah wengi sebelah nguri. Ate kata-kata bahasa Arab bahasane Kanjeng Nabi iku lail dalu malam. Jadi jam 1, jam 2, jam 3 ku sek diarani malam, belum pagi. Jam 1 malam, jam 2 malam. Biyen radio pondok muni jam 1 pagi tak pisoi. Le. Aja nggubris wong ngomong-ngomong ngono ku salah ya salah, sampean yang ngono. Jam 1 iku jam 1 bengi iku sek jam 1 bengi dudu jam 1 pagi. Pagi ya esuk. Wae tangi ku esuk namanya. Ikulah kelirune bahasa Indonesia sing gak cocok karo situasi. Wong jam 1 jam 2 bengi kok jam 1 pagi. Lah bengine jam piro? Aneh-aneh ae. Wis senajan tah wong-wong Indonesia ngomong ngono aja ditiru. Iku nyolok mata keliru, gak matok akale menungso. Wong jam 1 bengi jam 1 pagi. Ayo sampeyan ngomong ngono rata-rata, awas aja nggubris. Nek ana tulisane corek pe salah iki Kang ngono. Soale kadung dadi salah kaprah. Ayo dibiasakno nek kapan jam 1 bengi iku jam 1 bengi dudu jam 1 esuk. Kok Kanjeng Nabi ngene tengah wengi. Jam 12 tengah wengi. Dudu tengah esuk. Ono wae. Dadi nek sampean kepengin mareg Gusti Allah, nek wis mulai jam 1 bengi iku sampean ibadah, sampean wiritan, sampean sembayang sunat, sampean apa. Mergo waktu iku lah wayahe gelombange menungso sambung dengan Allah. Nek sijine hadis Kanjeng Nabi ngendika, saben-saben tengah wengi Gusti Allah medun ring bumi. Gusti Allah ngendika, sapa ya sing gelem njaluk tak kei. Sapa ya sing gelem njaluk tak kei. Sayang sampean turu. Gak tangi-tangi sampai pagi. Iku saben-saben bengi iku sindiran gelombange menungso karo Allah iku nek wis mulai tengah wengi sebelah nguri iku terang padha karo radio. Ayo radione awan gelombange kecampuran gak karuan, tapi nek tengah wengi lak padang terang. Kaya radio Persada nek tengah wengi krungu dari mana-mana. Lha cara ilmu alami ya juga begitu, soalnya apa ta kok soalnya wong padha turu gelombange tutup kabeh. Lah pemancare Gusti Allah gak ana tutupe. Wayahe wong padha turu, pemancare Gusti Allah sambung sampean aja melok turu. Tangi njaluk apa sing sampean karepno. Donga paling mandi gak ana ngungkuli nek wis tengah wengi. Lah donga apa? Donga paling mandi nggunakno telung singkatan teko agama. Siji singkatane ibadah sak jagat. Ibadah mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad iku disingkat dadi salat. Dadi salat iku singkatane ibadah mulai agama Hindu sampai agama Buddha disingkat dadi salat. Lah salat itu disingkat dadi 2 rakaat. Dadi sampeyan nek buta napa-napa nek iso tengah wengi sampean tangi jam 1, jam 2, jam 3 sampeyan nglakoni sembayang hajat 2 rakaat. Niat ingsun sembayang hajat mergo cek payu laki. Nek kepengin laki payu. Ayo rabi pengen lulus ujianku 2 rakaat ae sing diwaca sak karepe. Paling ndek kuliah kulu sause maca Fatihah 1. Dadi salat 2 rakaat iku singkatane kitab sak jagat. Mari salat sunat 2 rakaat sama ndonga. Dongane nggunakno singkatane kitab sak jagat. Kitab sak jagat disingkat dadi 4 Quran, Zabur, Taurat, Injil. Kitab 4 disingkat dadi Quran. Quran disingkat dadi
Fatihah. Dadi Fatihah iku singkatane kitab sak jagat. Loro. Sama nek buta napa-napa nek iso jam 1 jam 2 bengi sama sembahyang hajat 2 rakaat. Mari ku ndonga nggunakno Fatihah kanggo saranane ndonga. Fatihah nek digawe donga mandine setengah mati. Nek nggunakno Fatihah ge donga rahasiane saman maca Fatihah ben waladolin ndonga, ben waladolin ndonga. Ndongane cara Jawa ae gak usah cara Arab mundak tambah keliru sedaya. Ya Allah, muga-muga paringi lulus ujian kula. Lah gampang ta? Nyem waladolin ndonga. Ya Allah, muga-muga paringi sukses sekolah kula. Wis sak karepe lah, gak usah kondo-kondo, njaluk trasi ning njaluke ring Gusti Allah. Iku jenenge ya ibadah pendekatan diri pada Allah. Lah jumlahe sak karepe luwe akeh luwe apik. Jumlah gak penting, sing penting mantepe. Sama nek ndonga kudu yakin kasil. Sama nek maca Fatihah nang yakin kasil, aja maneh kate urusan-urusan donya segara iso asal sampean mantep. Jumlah gak penting, jumlah sing apik Gusti Allah nggawe apa-apa serba pitu. Langit 7 lapis, swarga lapis 7, neraka lapis 7, dina jumlahe 7, Fatihah 7 ayat. Dadi nek iso ping 7. Kurang akeh. 14 kurang akeh. 21 kurang akeh, 70 kurang akeh, ping 700 ae sak karepe. Pokok 7 iku ana rahasia. Apa sing sampean njaluk gampang kasil. Loro. Nomor 3, donga paling mandi singkatane zikir sak jagat. Singkatane ibadah sak jagat, salat 2 rakaat, singkatane kitab sak jagat, Fatihah, singkatane zikir sak jagat apa? Allah, Allah, Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, saudariku yang beriman dimanapun berada. Pertama-tama saya dan saudara semua tidak lupa selalu panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bersolawat Nabi kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarganya. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah, jadi mengenai hukum-hukum ramalan, di mana di dunia maya banyak ramalan-ramalan tentang tahun 2006 akan ada api, akan ada air, akan ada bencana. Nah, saya hanya meluruskan saja. Sebelum Islam menyebar di tanah Jawa atau di Indonesia, sejak dulu bencana itu sejak zaman Rasulullah itu sudah ada. Bahkan sebelum Rasulullah SAW dilahirkan itu sudah ada. Contoh, di zaman Nabi Adam ketika diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terpisahlah antara Adam dan Hawa itu sekitar 300 tahun lamanya perpisahan antara Adam dan Hawa, di mana Adam itu diturunkan dari surga itu yang sekarang itu menjadi negara India, dan yang Hawa itu yang sekarang menjadi negara Jeddah.
berjuta-juta mil jauhnya. Setelah itu Nabi Adam itu berdoa kepada Allah, di mana Nabi Adam itu panjatkan doa di atas gunung. Lalu menangislah Adam, mengalirlah air mata, sekarang yang dikenal menjadi Sungai Nil. Nah, berarti kan suatu bencana juga. Jadi kalau bicara tentang ramalan itu, saya jadi teringat kepada kisah malaikat maut yang tidak tahu apa yang Allah ketahui. Nah, kalau malaikat saja tidak tahu apa yang Allah ketahui, apalagi manusia. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, meramal begini, naudzubillah min dzalik. Sehebat apapun sholatnya, kalau itu orang Islam ya, dia adalah musuh Allah. Sehebat apapun. Karena sekarang ini, di akhir zaman ini, atau di zaman akhir ini, sorban seperti ini selalu menjadi thumbnail ya. Seburuk apapun akhlaknya, seburuk apapun imannya, kalau orang sudah dihiasi dengan pakaian-pakaian Islami, orang itu tersanjung, tersalut, bahkan kesandung-sandung. Jadi kalau kita bicara tentang ramalan akhir zaman, ya kita nggak perlu mendengarkan ya. Apabila ada orang yang meramal, di tahun ini akan begini, di tahun ini akan begini, kan banyak tuh ramalan di dunia maya itu. Ramalan weton, ramalan jayabaya, ramalan Sabdo Palon, ramalan Semar, ramalan Sudia. Ramalan itu sejak zaman Fir'aun itu ramalan itu sudah ada, yang disebut itu ramalan bintang-bintang ya, ramalan namanya ramalan bintang. Nah, ternyata teman-teman ya, ramalan itu melainkan dari setan, di mana setan itu mengintip, mendengar firman Allah lalu disampaikan ke manusia yang ada di bumi. Begitu. Itu asal usulnya ramalan. Jadi ramalan itu tidak ada yang tahu, nggak ada yang pas, nggak ada yang akurat ya. Bahkan kita saja kapan kita akan wafat, di mana kita nantinya, apakah kita dimasukkan ke surga, ke neraka, itu juga tidak ada yang tahu. Coba kalau memang ramalan itu akurat, apakah orang yang mati itu yang tukang ramal juga? Yang tukang ramal juga itu kira-kira dia tahu nggak masa depannya dirinya sendiri? Nggak usah masa depannya. Masa depan itu terlalu jauh. Masa depan itu bisa diartikan dalam Islam itu man syarafa ala darbi atau man arafa ala darbi, yaitu perjalanan yang sangat jauh. Itulah. Jadi masa depan itu bukan masa tua kita. Masa depan itu adalah masa akhirat, masa alam barzah, di mana alam barzah itu ada dinding pemisah, makanya namanya alam barzah. Jadi terhalang dinding pemisah. Dinding pemisah itu antara akhirat dan dunia. Begitu kan? Atau bisa dikatakan kalau orang meninggal itu, kalau orang meninggal dunia, yang meninggal itu jasadnya kan, ruh tidak pernah meninggal kan gitu. Nah, saya jadi teringat di mana malaikat maut ketika Allah mengutusnya. Allah itu bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah pernah kamu bersedih hati? Apakah kamu pernah menangis ketika kamu menjalankan tugas, menjalankan perintah dari aku?" katanya Allah. Lalu malaikat maut itu tertunduk dengan bersuara lemah lembut, dengan suara yang kecil kepada Allah. "Wahai Robku," hamba menjawab, "hamba pernah menangis, pernah bersedih 2 kali di saat hamba menjalankan tugas." Itulah
suara malaikat maut. Lalu Allah bertanya lagi, tugas yang sedang apa wahai malaikat maut? Begini ya Allah, di mana engkau memerintahkan hamba ketika hamba diutus mencabut ruhnya wanita yang sedang hamil. Nah, saya jadi teringat teman-teman. Itulah, malaikat saja tidak tahu apa yang Allah ketahui, apa yang Allah rencanakan. Apalagi kita sebagai manusia, malaikat saja tidak tahu. Nah, setelah itu teman-teman, wanita itu ya berjalan di padang pasir. Tidak ada perkampungan, tidak ada pepohonan, tidak ada orang. Lalu siapa yang menolong wanita itu? Yang sedang hamil tua, berjalan terengah-engah. Setelah perjalanan semakin lambat, akhirnya wanita itu terduduk dan akhirnya melahirkan. Nah, setelah melahirkan itulah teman-teman, setelah melahirkan itu, malaikat maut karena patuhnya atas perintah Allah lalu mencabut ruhnya wanita yang baru saja melahirkan, di mana bayinya itu menangis terengah-engah di sisi ibunya. Lalu malaikat maut mencabut ruhnya wanita itu. Sup, wafatlah wanita itu. Lalu setelah wafat, malaikat maut memalingkan muka dan berjalan meninggalkan wanita yang sudah wafat itu bersama bayinya. Nah, disitulah malaikat itu menangis. Setelah berapa ratus tahun kemudian, lalu Allah memerintahkan lagi, wahai malaikat maut, cabutlah orang alim itu. Di mana laki-laki yang alim itu sedang membaca Al-Quran. Lalu ketika malaikat maut masuk ke rumahnya, penuh dengan cahaya di sekitar orang alim. Malaikat kan diciptakan oleh cahaya. Jadi malaikat itu paling tidak bisa, teman-teman, paling tidak bisa melihat cahaya. Karena apa? Dia sendiri diciptakan oleh cahaya. Ditutuplah matanya malaikat maut itu. Matanya malaikat maut ditutupi oleh malaikat maut sendiri. Lalu cabutlah ruhnya orang alim itu. Nah, setelah dicabut, malaikat itu menangis. Menangisnya malaikat itu bukan karena apa? Karena melihat cahaya itu. Orang yang sedang mengaji Al-Quran itu, dia nangisnya terharu. Orang alim seperti ini, aku harus mencabutnya ruhnya. Malaikat itu merasa malu. Nah, itulah yang disampaikan kepada Allah. Lalu Allah menjawab, wahai malaikat maut, ketahuilah, jika tugasmu 2 kali dalam tugasmu menangis, 2 kali engkau bersedih, aku akan memberitahumu. Ya Allah, katanya malaikat maut. Yang pertama, kau menangis mencabut ruhnya wanita yang sedang hamil, yang hendak melahirkan di padang pasir karena tidak ada penduduk, tidak ada orang sama sekali. Lalu kau cabut ruhnya, lalu kau tidak tega melihat bayinya, engkau menangis. Naam ya Allah, katanya malaikat maut. Nah, setelah itu, ketahuilah wahai malaikat maut, wanita yang melahirkan yang kau cabut ruhnya itu, bayinya itu aku yang menjaganya, katanya Allah. Aku yang memelihara. Aku tidak pernah meninggalkan bayi itu, katanya Allah. Nah, itulah teman-teman. Allah saja tidak pernah meninggalkan bayi yang tidak berdaya di padang pasir, di mana yang ibunya sudah wafat. Bagaimana dengan kita? Seandainya kita dikucilkan, dihina, dicaci maki, kalau kita mau datang kepada Allah sungguh-sungguh, walaupun kita datang kepada Allah dengan dosa yang penuh, dosa yang meliputi dunia, kita dalam keadaan hina datang kepada Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita mau bersungguh-sungguh, bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, aku mencintai pendosa yang sedang bertobat kepadaku, dan aku tidak mencintai orang alim yang sombong. Jadi saudara-saudariku, ingat, selagi tubuh kita masih bernyawa, selagi ruh masih ada di badan kita, mari kita segera bertobat kepada Allah. Mengambil dari kisah sang bayi yang dilahirkan, Allah tidak pernah meninggalkan.
dan malaikat tidak pernah lalai. Malaikat maut tidak pernah membantah perintah Allah. Disuruh mencabut ruhnya orang yang sedang melahirkan. Kenapa kita hanya diperintah bersujud 5 kali kepada Allah 5 waktu? Kenapa kita tidak patuh? Nah, setelah itu tangisan yang kedua, Allah menjawab lagi, wahai malaikat maut, tahukah siapa orang alim yang kau cabut nyawanya, yang di saat itu mengaji Al-Quran dan di rumahnya penuh dengan cahaya? Tidak ya Allah, hamba tidak tahu. Nah, malaikat saja tidak tahu apa rahasia. Lalu Allah menjawab, ketahuilah wahai malaikat maut, yang kau cabut nyawa orang alim itu bayi yang dulu dilahirkan di padang pasir itu. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini marilah kita memetik hikmah dari kisah-kisah yang bayi saja yang tidak berdaya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kita saat ini. Apalagi kita itu sebagai umat Nabi yang sangat mulia daripada Nabi-Nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu beda dengan Nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW apabila berdoa di dunia di masa hidupnya Rasulullah, Allah selalu mengabulkan. Dan masih ada satu lagi. Setelah di akhirat kelak, di padang mahsyar kelak, Rasulullah berdoa, Allah mengabulkan. Beda dengan Nabi yang lain. Makanya kalau Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi-Nabi yang lain kan alaihissalam. Jadi beda, dari situ saja sudah beda. Kalau Nabi-Nabi yang lain, ketika berdoa di padang mahsyar kelak, Allah tidak pernah mengabulkan. Dan tidak ada doa bagi untuk Nabi-Nabi yang lain. Kita sangat beruntung. Sangat beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, marilah kita panjatkan sholatun. Sholatun itu apa? Sholatun itu bagian dari sholat. Sholatun itu bagian dari sholawat. Jadi kalau orang sholat, sudah jelas orang itu bersolawat. Kalau orang bersolawat, belum tentu sholat. Makanya sholatun. Jadi sholat. Kadang-kadang ada orang yang sholat tapi masih diazab di neraka. Apalagi yang tidak sholat. Kok bisa orang sholat kok diazab? Orang yang hafal Al-Quran aja disiksa di neraka. Apalagi yang tidak hafal. Nah, teman-teman penasaran gak? Kok orang penghafal Al-Quran kok dimasukkan ke neraka oleh Allah? Orang yang sholat kok disiksa di neraka? Jadi kalau teman-teman mau tahu kisah selanjutnya, apa yang saya sampaikan ini, teman-teman jangan lupa tonton langsung di channel YouTube Narasi Ustaz. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang-bincang tentang dunia, tentang orang yang ahli sedekah tapi dimasukkan ke neraka. Ada seorang pendosa dimasukkan ke surga. Jadi banyak kisah-kisah dalam narasi Ustadz yang akan saya sampaikan. Tapi saudara-saudariku, sebelumnya saya minta maaf apabila ada kebenaran yang saya ucapkan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kesalahan dalam ucapan saya dalam narasi Ustadz, itu datangnya dari saya sendiri. Jadi kebaikan hanya dari Allah, tidak pernah datang dari manusia. Terkadang kita dapat rezeki dari Allah lewat orang lain. Dia bangga dapat bantuan dari pemerintah, orang itu bangga. Jangan membuat Allah cemburu. Kalau saudara mendapat bantuan dari pemerintah, atau saudara dapat kekayaan dari Allah, menurut saudara kaya, itu hanya setetes. Kalau saudara tidak dapat kekayaan dari Allah, hidupnya pas-pasan, itu hanya setetes. Jadi saudara-saudari tidak perlu bangga apabila saudara mendapat kekayaan, itu hanya setetes.
Kalau saudara tidak dapat kekayaan, hidup dalam pas-pasan, penuh dengan ujian, itu hanya setetes. Jadi tidak perlu bersedih, hanya setetes. Saudara-saudariku yang beriman. Kenapa saya menyebut saudara-saudariku yang beriman? Karena orang yang beriman sudah jelas Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Orang yang sholat belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah jelas sholat. Jadi masih banyak kisah-kisah yang belum saya sampaikan. Maka saya uraikan. Seandainya dedaunan saya petik, saya jadikan kertas, lalu air laut kujadikan tinta, ranting-ranting kupatahkan kujadikan pensil, kutuliskan ilmu-ilmu Allah. Sampai hari kiamat saya tidak menyelesaikan ilmunya Allah. Maka dari itu di kesempatan kali ini, saudara-saudari, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berselawat kepada Allah Subhanahu kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bagi saudara-saudari yang selalu berselawat kepada baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saudara-saudari yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencintai orang yang ahli beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dimanapun berada, mari kita aminkan semoga saudara-saudari dibanyakkan rezekinya oleh Allah, diberkahkan umurnya, didekatkan jodohnya yang belum mendapat jodoh, semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala yang sedang sakit, semoga diluluskan dalam ujiannya. Karena lewat ujian itu, ketika saudara-saudari diuji oleh Allah, maka yang sedang menguji saudara sedang mencintai saudara. Jadi jangan saudara ketika diuji, Allah tidak berpihak kepada saya, Allah tidak sayang sama kita. Jangan. Karena dengan ujian itulah Allah menandakan kalau Allah sedang mencintai. Jadi saudara tidak perlu berkecil hati ketika saudara mendapatkan ujian dari Allah. Ini tadi temanya mulai dari ramalan masuk ke rahasia Allah, saudara-saudara. Jadi saya akan ini karena waktunya sudah mau menjelang Isya, insya Allah saya lanjutkan di lain waktu. Jadi kalau saudara mau tahu keseluruhan isi dari channel YouTube Narasi Ustadz, silahkan saudari kunjungi di channel YouTube Narasi Ustadz. Dan sebelum mengakhiri, marilah kita bersolawat kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bi syafaati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saudara tidak dapat kekayaan dari Allah, hidupnya pas-pasan itu hanya serendah. Jadi saudara-saudari tidak berubah gitu. Apabila saudara mendapat kekayaan, itu hanya serendah. Kalau saudara tidak dapat kekayaan, hidup dalam pas-pasan penuh dengan ujian, itu hanya serendah. Jadi tidak perlu bersedih, hanya serendah. Saudara-saudariku yang beriman. Kenapa saya menyebut saudara-saudari yang beriman? Karena orang yang beriman sudah jelas Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Orang yang sholat belum. Makanya mereka mau, itu kebetulan mereka mau, lalu cabutlah rencana malaikat. Nah, segera cabut. Malaikat itu menangis. Menangisnya malaikat itu bukan karena apa? Karena melihat cahaya. Orang yang sedang mengaji Al-Quran, dia nafsu terhadap orang alim seperti ini. Aku harus menjauhnya. Malaikat itu sama. Itulah yang disampaikan kepada Allah. Lalu Allah menjawab, wahai malaikat mau terakhir. Jika tugasmu 2 kali dalam tugasmu menangis, 2 kali kau bersedih, aku akan memberitahu. Ya Allah, kata mereka. Yang pertama, kau menangis mencabut perutnya wanita yang sedang hamil, yang tidak melahirkan di padang pasir karena tidak ada orang sama sekali. Lalu mencabut perutnya, lalu kau tidak tega melihat bayinya, kau menangis. Nah, ya Allah, katanya malaikat maut. Nah, setelah itu, kenapa wahai malaikat maut? Wanita yang melahirkan yang kau cabut perutnya itu, bayinya itu aku yang menjaganya, katanya aku yang memelihara. Aku tidak pernah meninggalkan bayi itu, katanya. Itulah Allah saja tidak pernah meninggalkan bayi yang tidak berdaya pada pasir, di mana yang ibunya sudah makan. Bagaimana dengan kita? Seandainya kita dikucilkan, dihina, dicaci maki, kalau kita mau datang kepada Allah sungguh-sungguh, walaupun kita datang kepada Allah dengan dosa yang penuh, dosa yang meliputi ini, kita dalam keadaan hina datang kepada Allah. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita mau bersungguh-sungguh, berkata Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku mencintai pendosa yang sedang bertobat kepadaku, dan aku tidak mencintai orang alim yang sombong. Jadi saudara-saudari, ingat, selagi tubuh kita masih bernyawa, selagi roh masih ada di badan kita,
Mari kita segera bertobat kepada Allah. Mengambil dari kisah sang bayi yang dilahirkan. Allah tidak pernah meninggalkan. Dan malaikat tidak pernah lalai. Malaikat maut tidak pernah membantah perintah Allah. Disuruh mencabut ruhnya orang yang sedang melahirkan. Kenapa? Kita hanya diperintah bersujud 5 kali kepada Allah. 5 waktu. Kenapa kita tidak tahu? Nah, setelah itu, tangisan yang kedua, Allah berkata, wahai malaikat maut, tahukah siapa orang alim yang kau cabut nyawanya? Yang di saat itu mengaji Al-Quran dan di rumahnya penuh dengan cahaya? Tidak, ya Allah, hamba tidak tahu. Nah, mereka saja tidak tahu apa rahasia. Lalu Allah menjawab, ketahui wahai malaikat maut, yang kau cabut nyawa orang alim itu bayi yang belum dilahirkan di padang pasir itu. Nah, saudara-saudariku yang dimuliakan Allah, di kesempatan kali ini, marilah kita memetik hikmah dari kisah-kisah yang bayi saja yang tidak berdaya, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Apalagi kita saat ini, apalagi kita itu sebagai umat Nabi yang sangat mulia daripada Nabi-Nabi yang lain. Jadi Nabi Muhammad itu beda dari Nabi yang lain. Karena Nabi Muhammad SAW apabila berdoa di dunia di masa hidupnya Rasulullah, Allah selalu mengabulkan. Dan masih ada satu lagi, setelah di akhirat kelak di padang mahsyar kelak, Rasulullah berdoa Allah mengabulkan. Beda dengan Nabi yang lain. Makanya kalau Nabi Muhammad SAW, kalau Nabi-Nabi yang lain alaihissalam, jadi beda dari situ saja sudah beda. Kalau Nabi-Nabi yang lain, ketika berdoa di padang mahsyar kelak, Allah tidak pernah mengabulkan dan tidak ada doa bagi Nabi-Nabi yang lain. Maka kita sebagai Nabi Muhammad SAW, kita sangat beruntung menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu, marilah kita panjatkan sholatul. Sholatul itu apa? Sholatul itu bagian dari sholat. Sholatul itu bagian dari sholat. Jadi kalau orang sholat, sudah jelas orang itu bersolat. Kalau orang bersolat, belum tentu sholat. Makanya sholatul. Jadi sholat. Kadang-kadang ada orang yang sholat, tapi masih biasa di neraka. Apalagi yang tidak sholat. Kok bisa orang sholat biasa? Orang yang hafal Al-Quran aja disiksa di neraka. Apalagi yang tidak hafal. Nah, teman-teman, penasaran gitu? Kok orang penghafal Al-Quran kok dimasukkan ke neraka? Orang yang sholat kok disiksa di neraka? Jadi kalau teman-teman mau tahu kisah selanjutnya, apa yang saya sampaikan ini, teman-teman jangan lupa tonton langsung di channel YouTube Narasi Ustaz. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan kali ini kita akan banyak berbincang-bincang tentang dunia, tentang orang yang ahli syurga tapi dimasukkan ke neraka. Ada seorang pendosa dimasukkan ke surga. Jadi banyak kisah-kisah dalam Narasi Ustaz yang akan saya sampaikan. Tapi saudara-saudariku, sebelumnya saya minta maaf apabila ada kebenaran yang saya ucapkan, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau ada kesalahan dalam ucapan saya dalam Narasi Ustaz, itu datangnya dari saya sendiri. Jadi kebaikan hanya dari Allah, tidak pernah datang dari manusia. Dan kadang tidak dapat rezeki dari Allah dalam orang lain. Dia bangga dapat bantuan dari pemerintah, orang itu bangga jangan buat Allah tersebut. Kalau saudara mendapat bantuan dari pemerintah atau saudara dapat kekayaan dari Allah, menurut saudara kaya, itu hanya sedetes. Kalau saudara tidak dapat kekayaan dari Allah, hidupnya pas-pasan, itu hanya sedetes. Jadi saudara-saudari tidak perlu bangga apabila saudara mendapat kekayaan, itu hanya sedetes. Kalau saudara tidak dapat kekayaan, hidup dalam pas-pasan, penuh dengan ujian, itu hanya sedetes. Jadi tidak perlu bersedih, hanya sedetes. Saudara-saudariku yang beriman, kenapa saya menyebut saudara-saudariku yang beriman? Karena orang yang beriman sudah jelas Islam, tapi orang Islam belum tentu beriman. Orang yang sholat belum tentu beriman, tapi orang yang beriman sudah jelas sholat. Jadi masih banyak kisah-kisah yang belum saya sampaikan. Maka saya uraikan. Seandainya dedaunan saya petik, saya jadikan kertas, dan air laut menjadikan tinta, ranting-ranting patahkan menjadikan pensil, itu bisa ilmu Allah. Sampai hari kiamat saya tidak menyelesaikan ilmu Allah. Maka dari itu kesempatan saudara-saudari, marilah kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bersifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu kepada Nabi Muhammad. Jadi bagi saudara-saudari yang selalu berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan saudara-saudari yang selalu bersifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mencintai orang yang ahli bersifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahmatullah. Masyaallah muslimin rahmatullah. Masyaallah muslimin rahmatullah. Saudara-saudariku yang beriman, dimanapun berada, dimanapun berada, dimanapun berada, dimanapun berada, mari kita aminkan. Semoga saudara-saudari dibanyakkan rezekinya oleh Allah, diberkahkan umurnya, didekatkan jodohnya yang belum mendapat jodoh. Semoga diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sedang sakit. Semoga diluluskan dalam ujian. Karena dapat ujian itu, ketika saudara-saudari diuji oleh Allah, maka yang sedang menguji saudara sedang mencintai saudara. Jadi jangan saudara ketika diuji, Allah tidak berpihak kepada saya, Allah tidak sayang sama kita. Jangan. Karena dengan ujian itu Allah menandakan kalau Allah sedang mencintai. Jadi saudara tidak perlu berlebihan ketika saudara mendapatkan ujian dari Allah. Ini tadi temanya mulai dari ramalan masuk ke rahasia Allah. Saudara. Jadi saya akan ini karena waktunya sudah mau menjelang kisah saya lanjutkan di lain waktu. Jadi kalau saudara mau tahu keseluruhan isi dari channel YouTube Narasi Ustaz, silakan saudari kunjungi di channel YouTube Narasi Ustaz. Dan sebelum mengakhiri, mari kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW, bisyafaat Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang Hawa itu yang sekarang menjadi negara Jeddah, berjuta-juta mil jauhnya. Setelah itu
Nabi Adam itu berdoa kepada Allah. Di mana Nabi Adam itu panjatkan doa di atas gunung. Lalu menangislah Adam, mengalirlah air mata. Sekarang yang dikenal menjadi sungai Nil. Nah, berarti suatu bencana juga. Jadi kalau bicara tentang ramalan itu, saya jadi teringat kepada kisah malaikat maut yang tidak tahu apa yang Allah ketahui. Nah, kalau malaikat saja tidak tahu apa yang Allah ketahui, apalagi manusia. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, meramal begini, naudzubillah, sehebat apapun sholatnya, kalau itu orang saleh, dia adalah musuh Allah, sehebat apapun. Karena sekarang ini, di akhir zaman ini, atau di zaman akhir ini, sorban seperti ini selalu menjadi tanggal. Ya. Sebut apapun akhlaknya, sebut apapun imannya, kalau orang sudah dihiasi dengan pakaian Islam, orang itu tersanjung, tersalut, bahkan kesanjung. Jadi kalau kita bicara tentang ramalan akhir zaman, ya, kita agak perlu mendengarkannya. Apabila ada orang yang meramal, di tahun ini akan begini, di tahun ini akan begini, banyak ramalan yang maya itu. Oh, ramalan beton, ramalan Jayabaya, ramalan Satu Balon, ramalan Semar, ramalan Sudia. Ramalan itu sejak zaman Fir'aun itu ramalan itu sudah ada yang disebut itu ramalan bintang-bintang. Ya, ramalan bintang. Nah, ternyata ramalan itu melainkan dari setan. Di mana setan itu mengintip, mendengar firman Allah lalu sampaikan ke manusia yang ada di bumi. Begitu. Itu asal usulnya ramalan. Jadi ramalan itu tidak ada yang tahu, nggak ada yang akurat ya. Bahkan kita saja, kapan kita akan wafat, di mana kita nantinya, apakah kita dimasukkan ke surga, ke neraka, itu juga tidak ada yang tahu. Coba kalau memang ramalan itu akurat, apakah orang yang hati itu yang tukang ramal juga? Yang tukang ramal juga itu kira-kira dia tahu nggak masa depannya dia? Nggak usah masa depannya. Masa depan itu terlalu jauh. Masa depan itu bisa diartikan dalam Islam itu man syarafa ala dari atau man arofa ala dari. Itu perjalanan yang sangat jauh. Jadi masa depan itu bukan masa tua kita. Masa depan itu ada masa akhirat, masa alam barzakh, di mana alam barzakh ada dinding pemisah, makanya namanya alam barzakh. Jadi penistaan terhadap dinding pemisah antara akhirat dan dunia. Begitu. Atau bisa dikatakan kalau orang meninggal itu, yang meninggal itu jasadnya, lalu tidak orang meninggalkan itu. Nah, saya jadi teringat di mana malaikat maut ketika Allah mengutusnya. Allah itu bertanya, wahai malaikat maut, apakah pernah kamu bersedih hati, apakah kamu pernah menangis ketika kamu menjalankan tugas, menjalankan perintah dari aku? Lalu malaikat maut itu tertunduk dengan bersuara lemah lembut, dengan suara yang kecil kepada Allah, wahai Rohku, hamba menjawab, hamba pernah menangis, pernah bersedih 2 kali di saat hamba menjalankan tugas. Itu suara malaikat maut. Lalu Allah bertanya lagi, tugas yang sedang apa wahai malaikat maut? Begini ya, dimana engkau memerintahkan hamba ketika hamba diputus mencabut ruhnya wanita yang sedang hamil. Nah, saya jadi teringat Allah. Malaikat saja tidak tahu apa yang Allah ketahui, apa yang Allah rencanakan. Apalagi kita sebagai manusia, malaikat saja tidak tahu. Nah, setelah itu wanita itu yang berjalan di padang pasir, tidak ada perkampungan, tidak ada pepohonan, tidak ada orang. Lalu siapa yang menolong wanita itu? Yang sudah hamil tua, berjalan ke tengah-tengah. Setelah perjalanan semakin lambat, akhirnya wanita itu terduduk dan akhirnya melahirkan. Nah, setelah melahirkan itulah Tuhan. Setelah melahirkan itu, malaikat maut karena patuhnya atas perintah Allah lalu mencabut perutnya wanita yang baru saja melahirkan. Di mana bayinya itu menangis bertengah-tengah di sisi ibunya. Lalu malaikat maut mencabut perutnya wanita. Wafatlah wanita. Lalu setelah wafat, malaikat maut memalingkan muka dan berjalan meninggalkan wanita yang sudah wafat itu bersama bayinya. Di situ malaikat itu menangis. Setelah berapa ratus tahun kemudian, lalu Allah memerintahkan lagi, wahai malaikat maut, cabutlah orang alim itu. Di mana laki-laki yang alim itu sedang membaca Al-Quran. Lalu ketika malaikat maut masuk ke rumahnya, melihat cahaya di sekitar orang alim. Malaikat kan diciptakan oleh cahaya. Jadi malaikat itu paling tidak bisa melihat cahaya, karena dia sendiri diciptakan oleh cahaya. Itu tuh matanya malaikat maut, itu oleh malaikat maut. Lalu cabutlah perutnya orang alim. Nah, setelah dicabut, malaikat itu menangis. Menangisnya malaikat itu bukan karena apa? Karena melihat cahaya. Orang yang sedang mengaji Al-Quran, dia nangisnya terharu. Orang alim seperti ini, aku harus menjauhnya. Malaikat itu sama. Nah, itulah yang disampaikan kepada Allah. Lalu Allah menjawab, wahai malaikat maut terakhir, jika tugasmu 2 kali dalam tugasmu menangis, 2 kali kau bersedih, aku akan memberitahu. Ya Allah, katanya malaikat maut. Yang pertama, kau menangis mencabut ruhnya wanita yang sedang hamil, yang tidak melahirkan di padang pasir karena tidak ada penduduk, tidak ada orang sama sekali. Lalu mencabut ruhnya, lalu kau tidak tega melihat bayinya, kau menangis. Nah, ya Allah, katanya malaikat maut. Nah, setelah itu, ketahuilah wahai malaikat maut, wanita yang melahirkan yang mencabut ruhnya itu, bayinya itu aku yang menjaganya, katanya. Aku yang memberikan. Aku tidak pernah meninggalkan bayi itu, katanya. Itulah Allah saja tidak pernah meninggalkan bayi yang tidak berdaya di padang pasir, di mana yang ibunya sudah wafat. Bagaimana dengan kita? Seandainya kita dikucilkan, dihina, dicaci maki, kalau kita mau datang kepada Allah sungguh-sungguh, walaupun kita datang kepada Allah dengan dosa yang penuh, dosa yang meliputi dunia, kita dalam keadaan hina datang kepada Allah, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Jika kita mau bersungguh-sungguh, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, aku mencintai pendosa yang sedang bertobat kepadaku, dan aku tidak mencintai orang alim yang sombong. Jadi saudara-saudari, ingat, selagi tubuh kita masih bernyawa, selagi ruh masih ada di badan kita, mari kita segera bertobat kepada Allah, mengambil dari kisah sang bayi yang dilahirkan. Allah tidak pernah meninggalkan.
saudaraku yang beriman dimanapun berada. Pertama-tama saya dan saudara semua tidak lupa selalu panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita selalu bersolawat Nabi kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi mengenai hukum ramalan. Mengenai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang beriman dimanapun berada. Pertama-tama saya dan saudara semua tidak lupa selalu panjatkan doa dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dan kita selalu bersolawat Nabi kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu bersama. Saudara-saudari yang dimuliakan Allah. Jadi mengenai hukum ramalan, di mana di Maya banyak ramalan-ramalan tentang tahun 2006 akan ada api, akan ada air, akan ada bencana. Nah, saya hanya melurus dan kadang ketika diturunkan ke dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, terpisahlah antara Adam dan Hawa itu sekitar 300 tahun namanya perpisahan. Adam dan Hawa, di mana Adam itu diturunkan dari surga itu yang sekarang itu menjadi negara India, dan yang Hawa itu yang sekarang menjadi negara Tibet. Berjutaan takbir jauhnya. Setelah itu Nabi Adam itu berdoa kepada Allah, di mana Nabi Adam itu panjatkan doa di atas gunung. Lalu menangislah Adam, mengalirlah air mata, sekarang yang kenal menjadi sungai Nil. Nah, berarti suatu bencana juga. Jadi kalau bicara tentang ramalan itu, saya jadi teringat pada kisah malaikat maut yang tidak tahu apa yang Allah ketahui. Kalau malaikat saja tidak tahu apa yang Allah ketahui, apalagi manusia. Jadi kalau ada orang yang seperti itu, meramal begini, lalu tidak, sehebat apapun sholatnya, kalau kurang sah, dia adalah musuh Allah, sehebat apapun. Karena sekarang ini, di akhir zaman ini, atau di zaman akhir ini, sumber seperti ini selalu menjadi talent, ya. Sebut apapun akhlaknya, sebut apapun imannya. Manusia Allah ada. Pahala itu tidak ada yang tahu.